Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandu Amerta, dan pastinya di channel Banyak Dimensi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian, teman-teman Dimensi. Semoga kalian diberi kelancaran dan kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Warisan Leluhur bagian 2. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amerta. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah kami pulang dari Alas Purwo, memang itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. 1 minggu kemudian, aku menjenguk Tio di rumah kakeknya. Ternyata Tio sudah sehat seperti biasa. "Wah, Dos, udah sembuh kamu?" tanyaku. "Ya, mendingan, Pret," jawab Tio. Sengaja aku menjenguk Tio karena juga ingin bertemu sama kakeknya Tio untuk menanyakan gelang dan keris yang aku dapatkan. Karena bagiku lebih banyak informasi lebih bagus untuk kedepannya. Berpikirku, tanya sama kakeknya Tio adalah salah satu langkah awal yang harus aku lakukan. "Dos, mbahmu ada?" tanyaku. "Belum pulang dari kebun, Pret. Mungkin nanti sekitar jam 10 dia pulang," jawab Tio. "Apa mau nanyakan yang kamu dapatkan kemarin?" tanya Tio. "Iya, Dos, sama keris ini loh," jawabku. Aku dan Tio mengobrol di teras rumah untuk membahas apa yang terjadi dengan Aldi sampai bisa masuk dan ditahan di alam jin. Tio sendiri juga bingung kenapa kemarin Aldi bisa sampai masuk, padahal Aldi tidak memiliki ilmu spiritual. Bahkan Aldi hampir tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku dan Tio menduga-duga karena sebelum Tio bertarung dengan prajurit itu, Tio dikasih tahu sama prajurit itu bahwa Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra-mantra. Entah mantra apa itu. Saat kami sedang asik mengobrol, ada laki-laki dan wanita datang bergoncengan. Ya, itu adalah Dika dan sepupunya, Anika. "Wah, dari mana kamu, Dik?" tanya Tio. "Dari rumah, yo. Mau nengokin kamu. Gimana keadaanmu?" tanya Dika. "Aman, Dik. Udah bisa main bola dia," jawabku meledek. "Bisa aja kamu ini, Ram," ucap Tio lagi. Akhirnya kami berempat berkumpul di teras rumah sambil membahas kejadian kemarin. Ya, karena ada Anika, pembahasanku tentang Aldi aku hentikan. Jadi kami mengobrol yang lain. "Mas Rama, Mas Aldinya kemana? Kenapa nggak ikut?" tanya Anika. "Enggak, An. Katanya tadi ada urusan, jadi nggak bisa ikut," jawabku. "Oh, begitu ya. Kenapa kamu nanyain Aldi, Dek? Kamu suka sama dia?" ucap Dika ledek. Mas Dika, enggak kok, cuma tanya aja," jawab Anika sambil tersenyum tipis di mukanya. Ya, sebenarnya kami juga penasaran kemana sebenarnya Aldi. Tak biasanya, jika kami berkumpul, pasti dia datang meskipun tidak ada janjian atau rencana. Saat aku mau bertanya, apakah Tio menemukan anaknya Ibu Yati, kakeknya Tio keburu datang.
Wah, pada ngumpul ini ya. Ada acara apa? Ucap mbahnya Tio. Aku beranjak dari tempat dudukku, lalu menyalami mbahnya Tio. Tidak ada, mbah. Cuma jenguk Tio aja, jawabku. Oh, kirain ada makan-makan. Rama, nanti ngobrol sama mbah ya. Mbah penasaran apa yang kamu dapatkan kemarin, ucap kakeknya Tio. Iya mbah, aku juga ada yang mau saya tanyakan. Saya juga ada yang mau tanyakan, jawabku. Ya udah, mbah mau bersih-bersih dulu ya, jawab kakeknya Tio sambil berjalan ke belakang. Kami melanjutkan obrolan-obrolan kami, dan aku tanyakan soal anaknya Bu Yati kepada Tio. Yo, kamu nggak menemukan anaknya Bu Yati? Tanyaku pada Tio. Enggak, Pret. Boro-boro nyari anaknya Bu Yati. Ngelindungin teman-teman aja aku kewalahan, jawab Tio. Ya memang benar. Tio tidak sempat untuk mencari keberadaan anaknya Bu Yati. Ya tidak apa-apalah. Di lain waktu kita pasti mencarinya kan? Ucapku. Kriuk. Terdengar suara perut Anika yang menandakan dia lapar. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Saat Anika sama Dika mau pergi membeli makanan lewat tukang bakso, akhirnya kami memberhentikan tukang bakso itu. Saat tukang bakso menyiapkan pesanan kami, aku bertanya seolah basa-basi. Bang, udah lama jualan bakso? Tanyaku. Udah mas, udah 2 tahunan saya mas jualan bakso, jawab tukang bakso itu. Ini pesan berapa mas? 6 porsi bang, jawabku. Banyak bener mas pesanannya, tanya Anika. Nanti aku nambah Nik, jadi pesen 3 sekalian, jawabku sambil tertawa. Anika merasa heran karena porsi makanku banyak sekali, padahal sebenarnya 2 porsi itu untuk kakeknya Tio dan utinya Tio. Setelah pesanan selesai, siap untuk disantap, aku suruh Tio memanggil kakeknya. Mbah, Uti, tak beliin bakso, ayo makan bersama, panggil Tio. Wah, mantap, cocok itu yo, jawab kakeknya Tio. Akhirnya kami berenam makan bakso, makan bersama, dan juga sambil mengobrol. Kakeknya Tio bertanya kepadaku, agak penasaran perkataannya. Rama, apa kamu bawa keris yang baru kamu dapatkan itu? Tanya kakeknya Tio. Ya ndak mbah, tak tinggalin di rumah toh mbah, jawabku. Kalau itu gelang pemberian siapa Liram? Tanya lagi. Oh, kalau ini juga dari leluhur saya mbah. Gelang ini kalau mengasihkan bersama dengan warangka keris mbah, jawabku. Anika dan Dika yang belum tahu tentang keris dan gelang yang dimaksud kakeknya Tio, mereka hanya bisa mendengarkan percakapanku bersama kakeknya Tio. Tetapi Dika sungguh menikmati pembahasan itu. Mas Rama, saya boleh lihat gelangnya mas, ucap kakeknya Tio. Boleh mbah, ini silahkan. Aku mengasihkan gelang itu kepada kakeknya Tio. Kakeknya Tio mengamati gelang itu. Saat mengamatinya, dia memejamkan mata, sembari bibirnya bergerak seolah sedang membacakan mantra. Tak lama dia tersentak kagum
seperti sedang melihat sesuatu. "Ada apa, Mbah?" tanyaku. "Sepertinya gelang ini ada pasangannya, Yoli. Aku melihat ada seorang pangeran bersama wanita yang sama memakai gelang persis ini," ucap kakeknya Tio. "Iya, Mbah. Gelang seperti itu ada dua, dan satunya dimiliki oleh seseorang yang namanya ada di gelang itu, Mbah." Lalu kakeknya Tio melihat tulisan yang ada di gelang itu. "Sukma Sri Kandi." "Sepertinya aku tidak asing dengan nama ini, yo," ucap kakeknya Tio. "Mbah kenal sama Mbak Sukma?" tanyaku. "Sepertinya aku pernah mendengar nama itu." Ya, kakeknya Tio ini dulunya terkenal karena ilmu kanuraganya. Dia dulu adalah seorang pendekar yang suka berkelana, entah itu di luar kota atau di luar daerah. Sudah dia lakukan. Nama kakeknya Tio adalah Mbah Danar. "Dulu aku masih muda, pernah bertemu dengan kepala desa yang memiliki cucu. Namanya sama dengan yang ada di gelang ini," ucap Mbah Danar. "Tapi entah, itu mungkin cuma kebetulan aja sama namanya," ucap Mbah Danar lagi. "Kalau boleh tahu, itu daerah mana, Mbah?" saut Anika. "Daerahnya saya lupa, tapi pokok kepala desa ini seorang dalang. Namanya kalau nggak salah Pak Darman," ucap Mbah Danar. Keasikan mengobrol sampai lupa jika aku ingin bertanya sama Mbah Danar. "Mbah, sebenarnya apa yang dibawa Aldi sampai dia dibawa makhluk yang ada di sana?" tanyaku. Karena saat aku dan Sukma perjalanan mengambil keris itu, Sukma bercerita kalau Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra. "Itu sebuah mantra yang sangat berbahaya, Le," ucap Mbah Danar. "Dan mungkin saat dia di alas itu ada makhluk yang tersinggung atau terancam," ucap Mbah Danar lagi. "Mbah, apa bisa bantu saya untuk mengetahui asal mula pusaka dan gelang ini bisa diwariskan ke saya, Mbah?" tanyaku pada Mbah Danar. "Bisa, Le. Nanti malam kamu datang ke sini bawa pusakamu," jawab Mbah Danar sambil berdiri lalu pergi ke belakang. "Iya, Mbah," jawabku. Lalu aku dan teman-temanku melanjutkan obrolan-obrolan kami. Sampai tak terasa, hari sudah semakin sore. Lalu aku, Dika dan Anika pamit sama Tio untuk pulang. Saat aku mau naiki sepedaku, Dika dan Anika menghampiriku. "Ram, nanti malam kamu kesini jam berapa?" tanya Dika. "Nggak tahu, Dik. Mungkin setelah Isya." "Kenapa emangnya, Dik?" tanyaku balik. "Aku mau ikut, Ram. Aku ingin membantumu memecahkan misteri ini," ucap Dika. "Tidak usah, Dik. Biar aku dan Tio aja yang mencari tahu. Soalnya Tio yang sudah biasa berurusan dengan hal-hal gaib atau hal spiritual." "Tidak, Ram. Kita itu sahabat. Meskipun aku nggak bisa ilmu-ilmu seperti itu, aku tetap mau bantu kamu." "Benar, Mas Rama. Aku juga ingin membantu karena masalah ini juga menyangkut Mbak Sukma," ucap Anika meyakinkanku. "Ya udah kalau kalian memaksa. Tapi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian ya. Soalnya kalau sudah berurusan dengan hal gaib pasti ada resikonya," ucapku. "Siap, tenang, Ram." Obrolan kami berhenti sampai di situ. Kita pulang ke rumah kita masing-masing.
Yo, pulang dulu ya, ucap kami serentak. Oke, hati-hati yo, jawab Tio. Di mana Sukma berada? Setelah pulang dari Alas Purwo, Sukma masih kepikiran tentang takdirnya yang seakan ini semua adalah mimpi. Sukma tinggal bersama budenya di Banyuwangi, di daerah lereng Gunung Raung. Ya, kami ini semua berasal dari Banyuwangi. Kenapa ini semua bisa terjadi ya? Perasaan gelang ini hanya gelang biasa. Kenapa ini menjadi takdirku? Ucap Sukma dalam hati, sambil memandang gelang yang dia pakai. Ya, meskipun Sukma adalah anak indigo, tapi ya cuma sekedar indigo saja. Dia hanya bisa membaca pikiran orang, melihat hal tak kasat mata. Dia tidak bisa ilmu-ilmu spiritual atau ilmu kanuragan. Saat Sukma masih melamun, tiba-tiba dia teringat dengan Aldi. Lalu Sukma menghubungi Anika untuk meminta nomor Aldi. Suara telepon terbunyi. Ayolah angkat, Nik. Assalamualaikum, Nik. Aku minta nomornya Mas Aldi, Nik. Minta Sukma. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf, Mbak, aku tidak punya nomornya, jawab Anika. Kan Abang Mudika temannya Mas Aldi kan? Ucap Sukma lagi. Iya, Mbak. Bentar tak tanyain dulu ya. Oke, aku tunggu ya, Nik. Terima kasih, Nik. Salam buat Mas Dika ya, ucap Sukma sambil menutup teleponnya. Sukma sudah dapat nomor Aldi. Dia langsung menelponnya. Entah apa yang akan dilakukan Sukma sampai menghubungi Aldi. Assalamualaikum, Mas Aldi. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Soalnya tidak ada namanya, jawab Aldi. Ini saya, Sukma, Mas, yang kemarin ikut di Alas Purwo. Oh, Mbak Sukma. Gimana, Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mas Aldi, apa punya kenalan orang pintar? Tanya Sukma lagi. Ada, Mbak. Kapan Mbak Sukma mau ketemu? Tanya Aldi. Nanti malam, Mas. Apa bisa? Bisa, Mbak. Nanti malam jam 8 kita ketemu di alun-alun ya. Sukma pikir semua teman-temannya Dika itu mengerti tentang spiritual. Padahal tidak. Hanya Tio saja yang mengerti. Akhirnya Sukma dan Aldi membuat perjanjian untuk pergi ke orang pintar kenalan Aldi. Aldi terlihat semangat sekali karena sebenarnya Aldi suka sama Sukma sejak dia pertama kali ketemu saat di rumahnya Dika kemarin. Di mana diriku berada? Saat nyampe rumah, ternyata bapak sudah pulang dari Jawa Tengah. Dia tidak sendiri, tetapi kakekku juga ikut. Kakekku merasa aku perlu pendampingan yang penuh, karena pikir kakekku ini adalah pertama kalinya aku berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kakekku memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumahku. Kakekku mengajari beberapa amalan untuk bekal awalku. Saat aku sampaikan, jika nanti malam Mbah Danar akan membantuku untuk mencari jawaban tujuan pusaka ini. Siapa Mbah Danar itu, Le? Tanya si Mbah. Itu mbahnya temanku, Mbah, jawabku. Nanti Mbah ikut ya, Le, ucap kakek. Iya, Mbah, nanti malam, Mbah. Setelah obrolan singkat itu, aku bersih-bersih badan dan langsung makan di dapur. Ibuku memasak sayur bayam kesukaanku dan lauknya itu ikan asin. Saat melihat di atas meja sudah ada nasi, di atasnya ada ikan asin, langsung saja aku makan tanpa bertanya, ini punya siapa? Setelah aku selesai, ku cuci piringnya. Ibu datang dari belakang rumah sambil menggendong kucing. Dari mana, Bu?
kok dari belakang? Iya Le, ini loh, nyari isi Kitty, jawab ibu. Kitty adalah nama kucing di keluargaku. Loh, nasi di meja mana Le? Tanya ibu. Lah ya tak makan toh bu. Lah sudah dingin loh bu. Lah, piye toh yo? Lawang itu nasi sama ikan asin milik Kitty kok. Aku bengong seketika. Gak nyangka kalau itu nasi makanan kucing. Ibuku tertawa puas, merasa aku sudah kena prank. Sempat-sempatnya ibu berkata, "Tapi enak toh nasi sisa kucing," ucap ibuku sambil pergi ke depan. Setelah sholat maghrib, aku sudah bersiap untuk ke rumahnya Tio. Setelah sholat maghrib, aku sudah bersiap-siap untuk ke rumahnya Tio. Kerisku aku masukkan ke dalam tas. Tidak kulewatkan, aku izin sama bapak ibu, karena restu orang tua yang paling utama. Dan pastinya kedua orang tuaku selalu merestui, karena memang ini sudah ditakdirkan kepada diriku. Tetapi tetap saja namanya juga orang tua. Terlihat raut kekhawatiran muka ibuku, karena aku sendiri sangat dekat dengan ibu. Sing hati-hati oleh. Sebenarnya ibu khawatir jika kamu berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, ucap ibuku. Iya bu, doain Rama ya bu, biar cepat dapat petunjuk untuk semua ini, ucapku. Sehabis sholat isya, kakek sudah menunggu di teras rumah sambil minum teh dan rokok di tangannya. Ya, itu sudah kebiasaan orang-orang tua, termasuk bapakku sendiri. Ya, terkadang aku juga seperti itu, meskipun aku masih muda. Rama Amerta, itu namaku. Aku sudah bertekad untuk menuntaskan semua ini. Dengan dukungan teman-temanku, keluargaku, dan pastinya doa selalu kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya semua dilancarkan dan diberi keselamatan. Mbah, ayo berangkat, ajakku. Sudah siap dole? Tanya si mbah. Sudah mbah. Aku dan mbahku naik sepeda motor berangkat ke rumah Tio. Mungkin 30 menitan untuk sampai di rumahnya Tio. Malam ini sungguh berbeda. Di setiap jalan aku melihat banyak makhluk-makhluk berkeliaran. Ya, semenjak aku memiliki keris ini, aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Tetapi karena aku sering dinasihati sama bapak, jika hal-hal seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kita manusia. Tepat pukul 6:30 malam, aku nyampe di rumahnya Tio. Di sana sudah ada Dika dan Anika. Mereka memang teman-teman yang sangat baik. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Masuk-masuk tuan, ucap Dika. Tuan, masamu aku tuanmu, ucapku sambil melempar helm pada Dika. Dia refleks menangkap helm itu. Ram, itu siapa di luar? Tanya Tio. Kakekku yo, tadi siang datang dari Jawa Tengah bersama bapak, jawabku. Kok enggak kamu ajak masuk Ram? Ucap Tio lagi. Katanya masih ada urusan sebentar. Ya, kami cuma berempat. Aku, Tio, Dika dan Anika. Entah kemana Aldi. Biasanya Dika yang ngajak Aldi kalau ada ngumpul seperti ini. Dik, Aldi enggak kamu ajak? Tanyaku. Tak ajak sih, tapi dia tidak mau. Katanya ada urusan sama Sukma, jawab Dika. Soalnya tadi Mbak Sukma minta nomornya Mas Aldi, ucap Anika. Minta nomornya Aldi? Kenapa Nik? Tanyaku lagi. Gak tahu Mas, katanya sih ada perlu gitu.
Jawab Anika sambil cemberut. Kok kamu cemberut, Nik? Kamu cemburu kalau Aldi ada yang deketin? Ledekku. Enggak kok mas, biasa aja. Sudahlah, nggak usah bahas itu lagi mas. Tiba-tiba ada dua kakek-kakek masuk ke dalam rumah tanpa ucap salam, karena mereka sibuk mengobrol sambil makan cilok di kantong plastik. Masuk rumah orang mbok yo salam toh mbah, ucap Tio kepada Mbah Danar. Sampai lupa kalau ada orang. Maaf, ucap Mbah Danar. Assalamualaikum, ucap Mbah Danar lagi. Waalaikumsalam mbah. Salam tok. Mbok yo dibagi ciloknya. Tukangnya masih di depan loh mbah, ucap Tio lagi. Wes, gak usah kakean cangkem, kono gendang pesen, ucap Mbah Danar. Kami berempat pergi keluar untuk memesan cilok. Saat tukang ciloknya membungkusin pesanan kami, aku baru ingat kalau Mbah Danar itu sedang berjalan berdua. Saat aku lihat, itu kan mbahku sendiri, Mbah Sarto. Yo, Tio, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Ucapku. Aneh opo, Ram? Lihatan toh yo, di dalam rumah itu kan mbahmu sama mbahku sedang mengobrol. Padahal mbahku udah lama nggak kesini loh yo. Iya yo, jangan-jangan mbah kita saudara, Ram. Kalian ngomongin apa sih mas? Ucap Anika penasaran. Nggak apa-apa kok. Akhirnya pesanan kami udah selesai dan kami masuk lagi ke dalam rumah karena di luar sangat dingin. Kami berempat makan cilok bersama. Setelah semuanya sudah kenyang, kami baru mempersiapkan apa yang akan kami lakukan. Sebelumnya Mbah Danar sudah menyiapkan semua perlengkapannya untuk ritualnya. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan teman lamaku. Kenalin, ini namanya Sarto, ucap Mbah Danar. Mbah Danar kenal sama mbah saya? Tanyaku. Ini teman lamaku le, waktu masih di Padepokan dulu. Iki mbahmu. Kepanjangan namamu siapa tole? Rama Amartanar, ucap Mbah Sarto. Yo pantes tole, kamu itu anak istimewa. Ya udah, kita mulai habis ini, ucap Mbah Danar lagi. Nanti yang boleh ikut hanya Tio sama Rama aja. Dika sama Ndo Anika tetap di rumah aja sama Mbah Sarto dan utinya Tio, karena akan bahaya jika Dika sama Anika ikut. Aku tetap ikut mbah, karena aku sudah janji sama diriku sendiri untuk membantu Rama menuntaskan ini semuanya mbah. Apapun resikonya itu, aku tetap harus bersama kedua sahabatku itu mbah, ucap Dika dengan semangat. Yakin kamu ikut le? Tanya Mbah Danar. Iya mbah, aku yakin seyakin-yakinnya, jawab Dika. Ya udah kalau gitu, biar kalian berempat aja yang berangkat. Aku tidak usah ikut, ucap Mbah Sarto. Karena Mbah Sarto yakin akan ada yang mengganggu di rumah ini, sebab keris yang kubawa sangat kuat energinya. Tadi aja waktu perjalanan ke rumah Tio, banyak makhluk-makhluk yang mengintaiku, tetapi mereka tidak berani untuk mendekat. Jam 12 malam pun tiba. Aku, Tio, Dika, dan Mbah Danar pergi ke belakang rumah. Sedangkan Mbah Sarto, Anika tetap berada di rumah bersama utinya Tio. Sebelum kami berangkat, Mbah Sarto mengasih sesuatu kepada Mbah Danar. Nar, bawa ini.
Untuk perantara, ucap Mbah Sarto. Apa iki toh? Ini yang digunakan leluhurku untuk berjelajah di berbagai zaman, jawab Mbah Sarto. Sebuah kuningan yang bergambar 5 tokoh pewayangan. Setelah menerima, kami berempat beranjak pergi ke belakang rumah. Terdapat ada 2 pohon besar, berhadapan membentuk seperti gerbang. Mbah Danar membawa alat untuk membakar kemenyan. Dia duduk bersila dan meletakkan kuningan yang dikasih sama Mbah Sarto. Saat kemenyan mulai dibakar, baunya sangat menyengat di hidung. Seketika makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Mbah Danar menampakkan dirinya. Mulai dari pocong, kuntilanak, makhluk-makhluk kerdil mulai mendekat karena tergoda dengan aroma kemenyan. Tiba-tiba Tio sudah membawa jarum besar, dan dia mengucapkan sebuah mantra yang membuat jarum besar itu menyala biru terang. Makhluk-makhluk tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Mbah Danar masih fokus dengan ritualnya. Tiba-tiba Mbah Danar berdiri dan menyuruh kami untuk bergandeng tangan. Lalu Mbah Danar mengajak berjalan untuk melewati 2 pohon tersebut. Setelah melewati, kami berempat berada di sebuah hutan, dan 2 pohon itu sudah hilang. Mbah, ini berada di mana? Tanyaku. Kita berada di mana kuningan ini berasal, jawab Mbah Danar. Apa kita berada di zaman para Pandawa itu, Mbah? Tanya Tio. Sepertinya iya. Saat mereka kebingungan, ini berada di mana? Tiba-tiba kerisku bergetar dan keluar dari warangkanya sendiri, seolah merespon alam ini. Di mana Sukma berada? Malam itu Aldi dan Sukma bertemu di alun-alun, karena perbincangan membahas apa yang akan Sukma lakukan. Ya, untuk bertemu dengan orang pintar kenalannya Aldi. Tetapi Aldi agak berbelit karena tujuan Aldi dan Sukma berbeda. Aldi bertujuan untuk berkencan, sedangkan Sukma ingin cepat-cepat ke rumah orang pintar itu. Mas Aldi sebenarnya mau mengantarkan apa enggak sih? Ucap Sukma agak kesal. Iya Mbak, habis ini saya antar ke sana, jawab Aldi. Ya udah, sekarang aja. Keburu kemalaman Mas, jawab Sukma. Akhirnya Aldi dan Sukma berangkat menuju orang pintar itu. Jarak alun-alun dan rumah orang itu cukup jauh, hingga mereka berdua memasuki di sebuah alas jati. Saat memasuki alas itu, Sukma merasa ada hal aneh, karena di setiap pohon-pohon jati ada banyak sekali pocong-pocong. Tapi pocong-pocong ini berbeda. Kain kafannya berwarna merah semuanya. Sukma merasa takut karena belum pernah melihat pocong sebanyak ini. Sukma menutup matanya dan merangkul Aldi dari belakang. Ada apa Mbak? Tanya Aldi. Banyak sekali pocongnya Mas, jawab Sukma ketakutan. Pocong? Nggak ada apa-apa Mbak, saya cuma melihat pohon-pohon jati saja. Apa masih jauh rumahnya Mas? Bentar lagi nyampe Mbak. Benar saja. Setelah Sukma bertanya, mereka nyampe. Ada gubuk tua di tengah-tengah hutan jati itu. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan sungguh tidak terawat. Sangat misterius rumah itu. Entah kenapa, saat sudah nyampe, Sukma merasa ragu, karena yang Sukma lihat tidak hanya rumah, tapi makhluk-makhluk yang ada di belakang rumah tersebut. Mbak Sukma, ayo masuk, ajak Aldi. Mas, benar ini rumahnya? Tanya Sukma. Iya Mbak, ini rumahnya. Nama orangnya Mbah Darso. Ayo masuk dulu aja Mbak, ajak Aldi. Terlanjur Sukma sudah datang, tak enak untuk menolaknya. Karena memang Sukma sendiri yang meminta bantuan pada Aldi. Akhirnya Sukma dan Aldi masuk. Di dalam rumah tidak ada lampu, hanya ada obor kecil yang terbuat dari botol kaca. Permisi Mbah, ini Aldi, ucap Aldi.
Oh, kamu, Di. Gimana, Di? Ada yang bisa saya bantu lagi? Ucap Mbah Darso. Mas, kamu pernah meminta bantuan apa? Bisik Sukma. Ya dulu, karena ada yang mau menyantetku, jadi aku meminta tolong sama Mbah Darso. Oh begitu. Akhirnya mereka duduk di kursi ruang tamu. Sukma sudah merasa tidak enak karena bahwa di dalam rumah sungguh panas sekali. Padahal itu malam hari. Dan akhirnya yang namanya Mbah Darso keluar. Orangnya sudah tua, kisaran berumur 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang dan memakai belangkon di kepalanya. Ini siapa, Di? Pacar kamu? Atau? Bukan, Mbah. Teman Aldi. Aldi menyaut perkataan Mbah Darso, karena Aldi memiliki rahasia yang tidak ingin terbongkar. Apa rahasia Aldi sebenarnya? Gini, Mbah, teman saya ini namanya Sukma. Dia berasal dari Jawa Tengah. Di sini dia kuliah dan tinggal bersama budenya. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan gelang yang dipakai Sukma ini, Mbah. Jelas Aldi. Boleh saya lihat gelangnya, Mbak? Minta Mbah Darso. Sukma pun melepas gelangnya dan memberikan kepada Mbah Darso. Saat Mbah Darso memperhatikan gelangnya, dia mendapati sebuah tulisan nama orang. Ini bukan gelang sembarangan. Boleh saya bawa dulu gelangnya? Karena butuh waktu untuk mengetahuinya. Ada apa di gelang ini? Ucap Mbah Darso. Boleh, Mbah. Terus kapan saya kesini lagi? Tanya Sukma. Besok malam, tepat malam Jumat. Ucap Mbah Darso lagi. Sukma pun langsung pamit sama Mbah Darso, karena Sukma sudah tidak tahan dengan hawa panas di dalam rumah. Saat Sukma keluar, Aldi belum beranjak dari duduknya. Terlihat dia masih mengobrol dengan Mbah Darso. Yang kamu bawa ini, dia sungguh istimewa, karena dia memiliki ikatan sama pangeran zaman pewayangan. Ucap Mbah Darso. Ya, untuk kelanjutannya, saya serahkan sama Mbah saja. Saya cuma mencarikannya, Mbah. Jawab Aldi. Ya udah, Mbah, saya pulang dulu. Pamit Aldi. Setelah beberapa menit kemudian Aldi keluar. Maaf ya, Mbak. Agak lama, karena Mbah Darso masih ada urusan sama saya. Ucap Aldi. Iya, Mas, nggak apa-apa. Ayo pulang, Mas. Ajak Sukma. Iya, Mbak. Mereka keluar dari tempat mengerikan itu, yang dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan itu. Tetapi hanya Sukma yang bisa melihatnya, sedangkan Aldi melihatnya hanya hutan biasa. Di mana aku, Tio, Dika dan Mbah Danar berada. Kerisku bergetar hebat, sampai-sampai keluar dari warangkanya sendiri. Lalu aku pegang keris itu, tiba-tiba dari sisi sampingku muncul seekor kera putih bermahkota. Kera itu putih bersih, badan kekar, dan memiliki aura yang menenangkan. Selamat datang, Tuan. Kamu sudah berada di zaman para Pandawa. Ucap kera putih itu. Kamu siapa? Tanyaku. Aku adalah Hanoman yang menjaga keris itu, karena keris itu milik Sang Arjuna. Ucap Hanoman. Tio, Mbah Danar, dan Dika hanya bisa melongo melihat Hanoman, karena mereka mendengar nama Hanoman hanya di pewayangan saja. Dan sekarang mereka bisa melihat secara langsung. Dika semenjak tragedi di Alas Purwo, dia bisa melihat hal gaib karena waktu itu Tio telah membacakan mantra untuk membuka mata batin seseorang. Tuan, mari ikut saya. Akan aku antar Tuan bertemu dengan Arjuna. Ucap Hanoman. Hanoman memimpin perjalanan yang pastinya, karena kami berada di Alas Wanamarta, di mana Hanoman berasal. Di sana banyak sekali pasukan-pasukan kera. Ya, itu adalah anak buah dari Hanoman.
Ternyata Arjuna berada di alas Wanamarta. Jadi kami tidak harus jauh-jauh untuk menemui Arjuna. Hanuman memasuki sebuah bangunan kecil berukuran 4 meter persegi. Tuan Arjuna, ini aku membawa anak yang diramalkan, ucap Hanuman. Siapa Hanuman? Apakah Rama Amarta? Keturunannya Daryo? Tanya Arjuna. Iya Tuan, dia kesini untuk mencari penjelasan. Kenapa dia diwarisi keris ireng putih dan gelang takdir? Jawab Hanuman. Suruh dia kesini, jawab Arjuna. Hanuman kembali keluar dan menyuruhku untuk masuk ke bangunan itu. Tuan Rama, Sang Arjuna menyuruh Anda masuk, ucap Hanuman. Untuk teman-temanku gimana Hanuman? Tanyaku. Mereka biar tetap di luar Tuan.